Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Ibu Murniati Nasution, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Ibu berharap kita semua tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang lalu, mengenai cerita inspiratif. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu cerita inspiratif, bagaimana struktur cerita inspiratif, apa saja ciri-ciri cerita inspiratif, dan terakhir kemarin kita mempelajari tentang langkah-langkah menulis cerita inspiratif. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita inspiratif. Selamat mengikuti pelajaran dengan semangat. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Ada beberapa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, di cerita inspiratif itu menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Misalnya ceritanya dimulai dari pada zaman dahulu, beberapa waktu yang lalu. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwasanya peristiwanya sudah terjadi di waktu yang lampau. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Bahwasanya ketika di dalam sebuah cerita inspiratif itu akan diceritakan telah terjadi suatu peristiwa yang urutannya dimulai dari masa yang lalu, kemudian diikuti dengan cerita-cerita selanjutnya. Misal, pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang selalu memperhatikan rakyatnya. Pada suatu hari, dia meletakkan batu besar. Misalnya sampai di situ, maka sudah ada beberapa urutan waktu yang digunakan. Misalnya pada waktu yang lalu, kemudian dia meletakkan batu besar, seperti itu. Itu menunjukkan urutan-urutan waktu. Kemudian yang ketiga, memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Di cerita inspiratif, teksnya itu akan menuliskan kata-kata kerja. Kata kerjanya merupakan tindakan yang dilakukan. Misalnya tadi saya sebutkan meletakkan atau memungut. Itu merupakan kata-kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Kemudian, kaidah yang keempat adalah menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Misalnya penulis menceritakan seorang raja yang baik hati sedang memperhatikan rakyatnya yang berusaha memindahkan batu besar dari pinggir jalan. Si penulis menceritakan tokohnya. Dia tidak menunjukkan kalimat langsung, tapi membuat kalimat dengan menjadi kalimat tidak langsung, atau dia penceritaan. Itu kaidah kebahasaan yang selalu ada di dalam cerita inspiratif. Kemudian yang kelima, banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Ini menunjukkan kata kerja yang dilakukan oleh si tokoh tersebut yang menunjukkan rasa hatinya. Dia merasa sedih, dia ikut prihatin, itu merupakan kata kerja yang bersifat mental. Selanjutnya, kaidah yang keenam adalah kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan. Sehingga akan banyak menggunakan kata ganti orang pertama dalam menyampaikan ceritanya. Seperti aku, saya, dan kami. Tapi kalau kamu dalam cerita pernah baca, pikiranku, hari ini aku, itu seperti itu, maka penulis adalah tokoh utama di dalam cerita. Kemudian yang ketujuh, bisa jadi penulis juga bisa menjadi orang yang ketiga, sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga
seperti dia dan mereka. Jadi penulis hanya sebagai pengamat saja, tidak sebagai tokoh utama. Itulah 7 kaidah kebahasaan yang terdapat dalam cerita inspiratif. Coba anak-anak perhatikan, ini ada penulis dan pelukis. Ini merupakan sebuah contoh cerita inspiratif. Kata-kata yang kutulis mulai mengalami kebuntuan. Aku mandek menuliskan ide cerita pada kertas yang akan kukirimkan kepada penerbit melalui pos surat untuk besok. Sejenak, aku meninggalkan meja kerjaku dan memutuskan untuk bersepeda keliling kompleks. Di paragraf ini, kamu bisa perhatikan, ada penggunaan kata kutulis, kukirimkan. Kemudian juga ada kata sejenak aku atau meja kerjaku. Penggunaan kata aku pada cerita ini menunjukkan bahwa cerita ini menggunakan kata ganti orang pertama. Kenapa? Karena penulisnya menggunakan dirinya sebagai tokoh utamanya. Tadi sudah kita bahas di kaidah kebahasaan di nomor 6. Kemudian ada kata menuliskan. Kemudian ada kata meninggalkan. Dua kata ini merupakan contoh penggunaan kata kerja tindakan. Ada perbuatan yang dilakukan. Ini merupakan bagian dari kaidah kebahasaan tentang kata kerja tindakan. Tadi sudah kita pelajari kan? Inilah contohnya. Kemudian, perhatikan paragraf berikutnya. Pada saat di perjalanan, aku melihat seorang pelukis laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang. Orang-orang melihat kepiawaiannya menggoreskan cat pada kanvas dengan menggunakan kaki. Ya, kaki. Pantas saja mengundang banyak perhatian orang, batinku. Ia melukis tentang recto verso, bayangan seorang perempuan. Setelah selesai, ia pun mulai berpresentasi terhadap apa yang sudah ia lukis. Di paragraf ini ada kata pada saat di perjalanan. Kata ini menunjukkan kronologis atau urutan peristiwa yang menunjukkan waktu. Tadi kan sudah kita pelajari, ada keterangan waktu yang dituliskan di dalam sebuah cerita ini dan dia menunjukkan urutan-urutan peristiwanya. Tadi kan di paragraf pertama dia sedang mengalami kemandekan, dia berjalan-jalan. Kemudian di perjalanan itu namanya urutan-urutan peristiwa yang ada dalam cerita. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ada kata, ya, kaki. Pantas saja mengundang banyak perhatian orang, batinku. Ini bentuk kalimat tidak langsung. Kalau dituliskan secara umum, maka ini termasuk dalam kalimat langsung. Hanya saja karena dia menceritakan, maka kalimatnya berubah menjadi kalimat tidak langsung. Itulah beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita inspiratif penulis dan pelukis. Ini lanjutan cerita dari penulis dan pelukis. Silahkan anak-anak baca, kemudian pahami, kemudian carilah mana bagian-bagian yang merupakan penerapan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari tadi. Kamu tandai, kemudian kamu tuliskan di buku latihanmu. Mudah-mudahan kamu paham dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak untuk mengikutinya dan kita akan berjumpa kembali. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.